Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andi Nur Cahyo, mahasiswa Universitas Terbuka Jakarta. Di video kali ini saya ingin membagikan pengalaman pribadi saya selama menjadi mahasiswa Universitas Terbuka. Seperti apa aja sih yang dilakukan para mahasiswa Universitas Terbuka, bagaimana sih cara kuliah di Universitas Terbuka, bagaimana sistem pembelajaran di Universitas Terbuka. Sebelum saya membahas lebih lanjut, saya pribadi mengucapkan turut berduka cita atas gugurnya para pahlawan kesehatan dalam berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Semoga para pejuang kesehatan yang telah gugur mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk para pejuang yang sampai saat ini masih berjuang atau menangani pasien, tetap semangat, tetap ikhlas, dan jaga kesehatan. Dan untuk para korban atau pasien yang telah gugur juga mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua tetap menjaga kesehatan, jaga imunitas, dan tetap mengikuti anjuran pemerintah, salah satunya seperti physical distancing, dan tentunya kita semua harus tetap di rumah aja. Kalian di rumah aja. Kalian di rumah aja. Kalian di rumah aja. Kami yang bekerja, kalian di rumah aja. Baik, setelah kita melihat dan mendengarkan tentang pesan-pesan untuk tetap di rumah aja, kita masuk ke inti pembahasan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa Universitas Terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri. Dulu saya beranggapan bahwa Universitas Terbuka itu kampus yang biasa-biasa aja. Ternyata pas saya searching, saya cari-cari informasi, Universitas Terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri ke-45, tentunya terakreditasi di BNPB. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa cek di www.ut.ac.id. Di situ sangat lengkap sekali informasinya terkait Universitas Terbuka. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pembelajaran yang ada di Universitas Terbuka. Di Universitas Terbuka itu mempunyai dua sistem pembelajaran. Yang pertama adalah TTM, kedua adalah TUTON. TTM singkatan dari tutorial tatap muka, yang artinya si mahasiswa itu datang ke kampus setiap Sabtu dan Minggu, bertemu dengan dosen untuk belajar di kampus. Itu namanya TTM. TUTON artinya singkatan dari tutorial online, yang artinya mahasiswa itu full belajarnya melalui online. Jadi tidak bertatap muka atau tidak datang ke kampus. Itu bedanya antara TTM dan TUTON. Nah, setelah kalian mengetahui arti dari TTM dan TUTON, di sini saya coba akan menjelaskan lebih dalam terkait TTM dan TUTON. Nah, kalau TTM itu singkatnya ya sama kayak universitas konvensional lainnya. Kita datang ke kampus, ketemu dosen, ketemu teman-teman di kelas, belajar bareng di kelas. Nah, itu kurang lebih TTM. Nah, bedanya dengan universitas konvensional lainnya, di sini di TUTON ya. Nah, TUTON itu kan tutorial online, jadi kita full dari online nih. Nah, kita mengakses di e-learning. Nanti saya tampilkan websitenya di deskripsi. Nah, kita akses tuh e-learningnya. Nah, itu di situ tampilannya ada kayak kehadiran, terus diskusi dan tugas. Nah, kenapa saya sebut yang pertama kehadiran? Karena di dalam TUTON itu, di websitenya itu terdapat menu kehadiran. Jadi ibaratnya kita itu kayak hadir perkuliahan, bahwa membuktikan bahwa kita ini hadir dalam perkuliahan tersebut. Terus yang kedua, jangan lupa kita kerjakan soal diskusi. Nah, diskusi itu nanti ada beberapa diskusi, itu wajib kalian kerjakan karena itu pengaruh nilai. Dan yang ketiga adalah tugas. Kalian harus mengerjakan tugas, itu kayak tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nanti di website e-learning itu terdapat soal-soalnya. Nanti kalian wajib tiap hari kalian wajib cek e-learningnya apakah sudah mengerjakan atau belum mengerjakan. Cara belajar di Universitas Terbuka kalau saya pribadi itu yang pertama adalah membaca buku atau modul. Nah, mahasiswa Universitas Terbuka itu dibagikan modul per mata kuliahnya. Jadi kalau saya itu pelajari aja yang ada di modul atau di buku tersebut, karena pertanyaan atau tugas yang ada di diskusi atau tugas yang ada di e-learning itu
jawabannya semuanya ada di buku. Jadi tinggal kita aja rajin-rajin membaca buku atau modul mata kuliah yang pengen kita pelajari. Cara belajar kedua kalau saya adalah kita download aja aplikasi namanya Bahan Ajar Digital. Itu ada di Play Store dan App Store. Nah di situ nanti ada ibaratnya itu modul online. Jadi tanpa fisik, jadi cukup lewat aplikasi aja kita bisa belajar. Jadi kalau misalkan nih kan tebel-tebel nih buku di Universitas Terbuka mata kuliah tebel-tebel. Nah kalau kalian ribet bawa buku modulnya, kalian cukup pakai aplikasi Bahan Ajar Digital aja. Tips yang ketiga menjadi mahasiswa Universitas Terbuka adalah kalian wajib berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa, khususnya adalah satu jurusan dengan kalian atau kalau perlu satu angkatan. Nih kalau saya kan saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, saya itu waktu itu saya sendirian pas daftar di Universitas Terbuka. Saya bingung, nggak ada teman, nggak ada akses informasi apapun, jadi serba sendiri. Nah saya inisiatif lah membuka atau membuat WAG, WhatsApp group. Nah itu satu persatu saya invite teman-teman yang satu jurusan dan satu angkatan. Nah sampai saat ini itu yang bergabung di WhatsApp grup yang saya buat itu sudah mencapai kurang lebih 50-an mahasiswa. Nah kenapa saya membuat WhatsApp grup? Itu adalah fungsinya untuk mengingatkan kita pribadi atau kita bisa mendapatkan informasi yang belum kita ketahui dari teman-teman yang ada di grup. Jadi sangat penting sekali kalian harus berinteraksi dengan teman mahasiswa. Contoh misalkan di e-learning atau di tugas atau diskusi, kalian itu bisa berkonsultasi dengan teman-teman. Misalkan ada mata kuliah pengantar ilmu politik, ini harus seperti apa ya? Nah, nanti pasti akan ada solusi itu dari teman-teman, atau kalau kita mengetahui jawabannya kita bantu informasikan ke teman-teman. Tips terakhir dan ini menurut saya adalah yang paling penting adalah berdoa. Ya berdoa. Saya sebagai seorang muslim, saya percaya bahwa tanpa adanya doa, apa yang saya inginkan itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Saya berdoa kepada Tuhan, semoga saya bisa menjalankan kuliah dari semester 1 dan sampai akhir itu berjalan dengan baik dan benar. Oke guys, sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Tentunya bukan bermaksud saya menggurui kalian, ini hanya sekedar sharing apa yang saya alami selama menjadi mahasiswa Universitas Terbuka.